kelas berarti kan? Nyawer atau sejuta. Acuan produk penonton singang polo. Dengan video saya yang sedang melakukan live TikTok di akun saya yang mohon maaf dek sekejeh atau dek ke seluruh warga Madura seampun. Gelombang amarah rakyat Madura meledak. Tanah Madura kini tengah membara. Bukan karena terik matahari yang menyengat, melainkan akibat luka mendalam yang digoreskan oleh lisan Dulo Sampang. Jagat maya hingga pelosok desa di Sampang diguncang oleh gelombang protes yang tak terbendung dari berbagai elemen masyarakat yang merasa kehormatan mereka diinjak-injak. Ucapan kasar dan hinaan yang terlontar dari mulut Dulo Sampang terhadap Valen dan para pendukung setianya telah memicu eskalasi ketegangan publik yang luar biasa hebat. Rakyat yang biasanya tenang kini bersatu dalam satu frekuensi kemarahan, menuntut pertanggungjawaban moral yang nyata atas narasi kebencian yang telah tersebar luas. Tidak ada lagi ruang untuk berdiam diri ketika etika dikangkangi secara terang-terangan di ruang publik. Solidaritas warga Madura kini menjadi benteng pertahanan bagi harga diri yang coba diruntuhkan oleh kesombongan seorang Dulo Sampang. Penghinaan brutal terhadap marwah seni. Dulo Sampang secara membabi buta melakukan aksi yang sangat tidak terpuji dengan menyerang kualitas vokal Valen melalui narasi yang penuh kebencian dan merendahkan. Dalam sebuah rekaman video yang kini menjadi viral, ia tanpa ragu menyebut suara Valen hancur dan tidak memiliki kelas jika dibandingkan dengan penyanyi lain, Tasya. Perbandingan yang dilontarkan dengan nada provokatif ibarat langit dan bumi tersebut dianggap sebagai serangan personal yang sangat keji dan tidak berdasar pada kritik seni yang sehat. Tindakan ini bukan sekadar masalah perbedaan selera musik, melainkan sebuah penghinaan brutal terhadap dedikasi dan karya seorang seniman yang memiliki basis massa besar. Dulo seolah sengaja menyiram bensin ke dalam api perdebatan, mengubah diskusi publik menjadi ajang caci maki yang sangat memuakan bagi siapapun yang mendengarnya di media sosial saat ini. Makian kotor yang menikam hati pendukung. Bukan hanya menyerang sang idola, Dulo Sampang juga meluapkan kemarahan besar dengan mengeluarkan kata-kata kotor yang langsung menghantam para pendukung setia Valen. Ribuan penggemar merasa harga diri mereka diinjak-injak ketika Dulo menyebut mereka terlalu banyak gaya dalam membela sang artis yang mereka cintai. Suasana kian mencekam saat makian kasar itu tersebar luas, menciptakan luka psikologis bagi basis massa yang selama ini mengedepankan dukungan positif. Tindakan memaki di ruang publik dengan nada emosional yang meledak-ledak ini dinilai sebagai bentuk pelecehan verbal yang sangat nyata dan tidak bisa ditoleransi oleh akal sehat. Para pendukung yang merasa dirugikan kini berdiri tegak, menyatakan bahwa kritik adalah hal yang wajar. Namun makian kotor adalah sebuah pelanggaran etika yang harus dibayar mahal melalui jalur hukum yang berlaku di negara ini. Pelanggaran berat adab dan etika Madura. Tokoh agama dan pemuka adat di Sampang merasa sangat terpukul dan menyayangkan insiden memalukan ini bisa terjadi di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi kesantunan. Dalam tradisi Madura yang kental dengan nilai baburugan atau tata krama, menghina sesama di depan umum merupakan pelanggaran berat terhadap kehormatan dan jati diri orang Madura itu sendiri. Kiai Zainuddin secara tegas menyatakan bahwa tidak peduli apapun latar belakang dukungan politik atau seniman, adab tetaplah menjadi hukum tertinggi di atas segalanya. Perilaku Dulo Sampang yang temperamental dan kasar dianggap telah mencoreng citra warga Madura yang selama ini dikenal sangat menghormati persaudaraan dan etika berkomunikasi. Masyarakat menuntut agar nilai-nilai luhur tanah kelahiran mereka tidak dirusak oleh perilaku satu orang yang gagal mengontrol lidahnya di hadapan publik yang sangat luas. Bayang-bayang jeruji besi mulai menghantui. Ancaman pidana kini bukan sekadar gertakan kosong bagi Dulo Sampang, melainkan sebuah konsekuensi logis yang sedang berjalan menuju pintu rumahnya. Para pakar hukum mengingatkan bahwa ucapan yang mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial memiliki delik pidana yang sangat kuat. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, setiap individu yang dengan sengaja menyebarkan narasi kebencian atau merusak reputasi orang lain dapat dijerat hukuman penjara. Dinginnya jeruji besi kini mulai membayangi hari-hari Dulo jika ia tetap bersikukuh dengan kesombongannya dan menolak untuk mengakui kesalahan. Publik kini mengawasi setiap gerak-geriknya, menunggu apakah keadilan akan ditegakkan melalui proses hukum yang tegas, ataukah ia akan terus bersembunyi di balik layar ponselnya tanpa rasa penyesalan sedikit pun.
analisis hukum pasal 27 ayat 3 UU ITE. Dr. Ahmad Fikri, SHMH, seorang pakar hukum pidana terkemuka, memberikan analisis tajam bahwa tindakan Dulo Sampang telah memenuhi unsur-unsur pidana yang sangat fatal. Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik menjadi senjata utama yang dapat menjebloskan Dulo ke dalam penjara dengan ancaman maksimal 4 tahun lamanya. Serangan yang ditujukan kepada individu dan kelompok secara spesifik hingga menimbulkan rasa sakit hati adalah bukti material yang sulit untuk dibantah dalam persidangan nantinya. Selain hukuman kurungan badan, denda material hingga Rp750 juta juga menjadi konsekuensi finansial yang harus dihadapi jika laporan resmi diproses oleh pihak kepolisian. Secara yuridis, bukti rekaman video yang viral sudah lebih dari cukup untuk memulai penyelidikan mendalam guna memberikan efek jera bagi pelaku perundukan digital yang sudah sangat meresahkan warga Madura. Ultimatum terbuka, minta maaf atau lapor. Sikap kompak warga Madura kini mengerucut pada satu tuntutan tunggal yang tidak bisa ditawar lagi. Dulo Sampang harus segera muncul ke publik dan meminta maaf secara tulus. Ultimatum ini diberikan sebagai bentuk itikat baik terakhir agar gesekan antar kelompok di tengah masyarakat tidak semakin meluas dan menjadi konflik fisik yang mengerikan. Jika dalam waktu yang telah ditentukan, Dulo tetap memilih untuk bersembunyi dan tidak menunjukkan kedewasaan, maka pelaporan resmi ke Polres Sampang akan segera dilakukan. Perwakilan warga menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan ruang bagi siapapun yang merasa kebal hukum setelah menghina kehormatan orang lain. Ketegasan ini menjadi sinyal bahwa kesabaran masyarakat sudah mencapai titik nadir, dan jalur hukum adalah satu-satunya jalan keluar jika permintaan maaf resmi tidak kunjung disampaikan secara terbuka. Dampak dari makian kasar Dulo Sampang telah menciptakan polarisasi yang tajam di tengah masyarakat, memicu perdebatan yang semula produktif menjadi ajang permusuhan. Luka yang dirasakan oleh pendukung Valen bukan sekedar tersinggung, melainkan sebuah rasa ketidakadilan karena idola dan prinsip mereka direndahkan dengan cara yang sangat barbar. Di jagat maya, ketegangan ini menciptakan iklim komunikasi yang beracun, di mana provokasi Dulo memicu reaksi berantai yang sulit untuk diredam. Masyarakat Madura khawatir jika perilaku ini dibiarkan, maka generasi muda akan menganggap bahwa mencaci maki adalah hal yang lumrah dalam berpendapat. Presenter TV, host. Oleh karena itu, tuntutan permintaan maaf bukan hanya soal Valen, melainkan upaya untuk memulihkan kembali ekosistem sosial yang telah tercemar oleh narasi negatif yang dibangun dengan penuh emosi tanpa dasar etika. Tangis dan kecewa pendukung Valen yang loyal. Di balik kemarahan yang meluap, terdapat kekecewaan mendalam dari ribuan pendukung Valen yang selama ini mendukung idola mereka dengan cara-cara yang santun dan beradab. Mereka merasa pengabdian dan cinta mereka terhadap karya seni telah dilecehkan secara personal oleh ucapan Dulo yang menyebut mereka tidak selevel. Banyak dari mereka yang merupakan warga lokal Madura merasa dikhianati oleh sesama warga yang seharusnya saling menguatkan, bukan justru saling menjatuhkan dengan kata-kata kotor. Perasaan sakit hati ini telah berubah menjadi energi perlawanan yang sangat terorganisir, di mana mereka kini aktif mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk memperkuat laporan hukum. Bagi mereka, memaafkan mungkin mudah, namun proses hukum tetap harus berjalan agar martabat Valen sebagai seorang seniman dan martabat mereka sebagai penggemar tetap terjaga dengan terhormat. Menanti kedewasaan Dulo di ujung tanduk. Kini, bola panas berada sepenuhnya di tangan Dulo Sampang. Apakah ia akan memilih jalan kedewasaan dengan merendahkan hati untuk meminta maaf, atau justru memilih jalan kehancuran? Publik menanti aksinya kah, bukan sekedar klarifikasi kosong atau pembelaan diri yang semakin memperkeruh suasana yang sudah sangat panas ini. Permintaan maaf yang tulus dianggap sebagai langkah preemptif terbaik untuk mendinginkan suhu di Madura dan menghentikan langkah hukum yang kian mendekat. Namun, jika ego tetap dikedepankan, maka bersiaplah menghadapi proses peradilan yang akan menyita waktu, tenaga, serta nama baik yang selama ini ia bangun. Nasib Dulo kini berada di ujung tanduk, di antara pilihan untuk kembali ke jalan etika atau melangkah masuk ke dalam dinginnya sel tahanan akibat lidah yang tak bertulang namun sanggup menghancurkan segalanya.